Ya, jadi ini kebiasaan orang-orang Yahudi Nasrani adalah kalau ada orang soleh yang meninggal, mereka bikin masjid, artinya tempat mereka ibadah di situ, di atas makamnya, di atasnya ya, langsung mereka bikin. Jadi mereka kemudian beribadah di situ. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ba'athan Nabi sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawari al-masjid. Al-hadits muttafaqun alaih. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan berkuda sariyah. Lalu mereka datang membawa seorang tawanan. Mereka mengikatnya pada salah satu tiang masjid. Muttafaqun alaih. Jadi di masa Rasul SAW masjid tidak hanya kemudian berfungsi untuk melaksanakan ibadah sholat, tapi juga kemudian terkadang dijadikan sebagai tempat untuk merawat orang yang sakit. Ada juga yang menetap di sana, halus sufah, kemudian tempat bermain, ya diantaranya anak-anak kecil bermain pedang, gulat dan sebagainya. Kemudian juga untuk mengikat tawanan. Jadi kalau kondisi tertentu bisa saja kemudian tawanan ditaruh di situ. Jadi fungsinya tidak hanya sebatas untuk sholat saja ya. Masa Rasul. Hanya saja sekarang masjid-masjid sekarang rata-rata sudah fungsinya hanya sebatas pada pengajian dan sholat saja. Sehingga orang istirahat pun sepertinya dilarang. Dilarang tidur di masjid. Padahal anak-anak itu kan harusnya dia senang di masjid ya. Harusnya sejak kecil anak juga dibawa ke masjid, tapi ternyata orang banyak yang kemudian dilarang. Nah, tinggal sebenarnya diedukasi saja orang tuanya. Orang tua diedukasi, kalau ngajak anak ke masjid tolong didampingi misalnya, atau beritahu anaknya supaya tidak bermain-main. Meskipun tetap namanya anak kecil mesti akan bermain-main, tetapi ketika dia sudah tahu orang tuanya berpesan, ya paling hanya dia celingak-celinguk aja gitu, nggak sampai kemudian lari ganggu orang keliling-keliling lari itu. Ya. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu anhu murra bihassan ya, yang sudu fil masjid. Fahalat dha ilaihi faqala qad kuntu anshudu wa fihi man huwa khairun minka. Muttafaqun alaih. Ya. Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Umar radhiyallahu anhu melewati Hasan yang sedang bernyanyi dalam masjid, bersenandung ya maksudnya, bukan bernyanyi, bersenandung, bernasib. Lalu ia memandangnya. Maka Hasan berkata, aku juga pernah bersenandung di dalamnya, dan dalamnya ada orang yang lebih mulia daripada engkau. Muttafaqun alaih. Jadi bernasib di dalam masjid sebenarnya boleh. Ya. Bernasib itu ngapain sih Ustaz? Bernasib itu senandung. Jadi nasib itu gini, syair-syair yang berisi semangat perjuangan misalnya, tapi tidak pakai musik. Nasib. Jadi suara. Ya, pakai mulut saja dia. Jadi kalau ibu cari nasyid banyak itu di sekarang. Ya, jadi banyak sekali nasyid dia isinya biasanya nasihat segala macam seperti itu. Syair-syair yang kemudian kayak nadong itu kan Pak. Apa itu? Lihat. Kayak nada. Iya, itu senada. Dulu ada tuh siapa Raihan dulu ya. Iya, Raihan. Ya.